Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Selamat sore rekan-rekan kita yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami di program Ngabuburit, Ngabuburit sambil live. Bersama saya Lintang Rekanita Lintang yang akan menemani rekan-rekanita untuk beberapa menit ke depan. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh rekanita Yolanda. Rekanita Yolanda juga merupakan Ketua PAJ Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Balen. Mungkin dari rekanita Yolanda bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ngabuburit buat rekan-rekanita yang ada di seluruh wilayah Balen, terutama dimanapun rekan-rekan kita berada. Semoga puasa kali ini lancar dan bisa sampai buka nanti. Dan buat rekan-rekan kita semoga sehat selalu dan full puasanya sampai di akhir Ramadan nanti. Amin. Oke, perkenalkan saya biasa dipanggil Rekanita Yolanda. Saya di sini dari pimpinan anak cabang yang diamanati sebagai Ketua IPPNU Kecamatan Balen. Dan alamat saya Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dan saya kegiatan sehari-hari saya ini masih mahasiswa, masih kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Bojonegoro. Terima kasih rekanita Yolanda. Pada tema sore hari ini adalah menumbuhkan cinta pada ikatan. Berbicara masalah cinta, pasti rekan-rekanita tak asing lagi dengan hal itu. Tapi di sini kita tidak membahas cinta tentang dua perasaan laki-laki dan perempuan, tapi kita akan membahas cinta tentang ikatan. Mungkin saya akan bertanya, definisi dari cinta pada ikatan itu seperti apa menurut rekanita Yolanda? Oke, kalau menurut saya sendiri, cinta untuk ikatan itu berbeda dengan cinta kepada seseorang atau cinta pribadi kita, perasaan pribadi kita terhadap seseorang. Tetapi tidak jauh beda, yaitu kalau menurut saya sendiri, cinta itu adalah sebuah emosi dari perasaan kasih sayang. Tetapi perasaan kasih sayang ini yaitu loyalitas terhadap organisasi. Jadi ketika kita cinta terhadap ikatan, cinta terhadap organisasi, pasti secara tidak langsung kita pasti akan loyal, akan mendedikasikan diri kita untuk organisasi. Jadi cinta pada ikatan itu termasuk loyalitas organisasi. Ya, kita mendedikasikan diri kita untuk organisasi. Lalu bagaimana sih caranya agar cinta kita itu tumbuh untuk organisasi atau untuk ikatan, terutama di PPNU? Kalau berbicara mengenai menumbuhkan rasa cinta itu kalau menurut saya pribadi itu ada dua indikator. Yang pertama itu indikator dari eksternal, yang kedua adalah internal. Kalau eksternal sendiri itu dari luar diri kita, dari misalnya lingkungan, dari masyarakat, dari teman, saudara, keluarga, itu termasuk eksternal. Jadi dukungan dari luar. Ketika kita berorganisasi tetapi tidak ada dukungan dari eksternal, dari keluarga, dari masyarakat, itu cinta tidak akan istilahnya di organisasi itu akan menurun. Loyalitas yang ada di diri kita untuk organisasi itu menurun. Seperti contohnya ketika kita berada di organisasi IPPNU. Nah, kita itu biasanya emosional kita kan nggak stabil ya, kadang turun, kadang naik. Nah, itu perlu sekali dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ada kegiatan, misal itu pasti
ada faktor dari luar, yaitu biasanya diajak teman, dan salah satunya itu faktor yang menentukan pada diri seseorang untuk menjadikan diri itu berloyalitas kepada organisasi. Dan yang kedua itu faktor internal, yaitu dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa loyal, merasa diri kita itu mau untuk berorganisasi, pasti cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi dalam artian kita harus mau dulu, mau ikut berhipno IPPNU. Ketika kita sudah mau, pasti kita akan melewati di level mampu, dan secara tidak langsung kita juga akan bersifat loyal, dan diri kita sendiri itu merasa bahwa oh iya, ini saya punya tanggung jawab di organisasi. Dan ketika kita merasa bahwa diri kita punya tanggung jawab, pasti kita akan secara tidak langsung di organisasi itu kita jalan. Kalau nggak jalan itu biasanya, kalau faktor internal itu biasanya males. Yang pertama ya, males itu sering dirasakan oleh seseorang atau rekan-rekan kita biasanya. Kalau biasanya sulit sekali untuk diajak berorganisasi, termasuk di ikatan IPPNU atau IPNU ya, itu biasanya yang sering terkendala pada orang-orang, pada rekan-rekan kita, seperti itu. Dan ketika kita sudah mau dan mampu, pasti kita akan di organisasi itu berjalan dengan secara mengalir seperti air. Beda lagi kalau kita tidak punya rasa cinta kepada ikatan, pasti apain ikut gitu kan, nggak usah lah ikut, males gitu, nggak ada temennya, biasanya yang seperti itu ya. Kalau sudah ada tumbuh cinta yang ada di diri kita untuk ikatan, pasti secara tidak langsung kita pasti mudah lah untuk diajak jalan, diajak berorganisasi, diajak kegiatan. Terima kasih. Kan biasanya ada juga ya orang itu cinta pada organisasi, tapi dari fakta eksternalnya itu kurang, misal tidak ada, dilarang oleh keluarganya, terus kurangnya teman yang sefrekuensi, kan itu bisa bisa kayak jadi masalah di orang tersebut lah. Itu bagaimana menurut rekan Nita Yolanda? Kalau menurut saya itu pasti ada lah faktor yang bisa mempengaruhi dia untuk ikut berorganisasi. Nggak harus dari kan berbagai faktor. Semisal di keluarga tidak diperbolehkan. Tetapi di faktor lain, faktor lingkungan misalkan, nah itu mendukung. Secara tidak langsung orang tua pasti akan berpikir 2 kali untuk melarang anaknya berorganisasi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kan ada juga misal seseorang itu cinta pada organisasi, tapi waktu organisasi itu akan mengadakan sebuah acara, kan sebelum acara pasti dia akan rapat-rapat seperti itu. Nah, waktu rapat-rapat dia tidak pernah datang, terus tiba-tiba datang waktu acara tersebut terjadi gitu. Jadi nggak pernah ikut prosesnya, langsung ikut acaranya. Kan banyak pasti yang seperti itu. Itu menurut rekan Nita Yolanda? Itu kalau tanggapan saya itu mengenai rekan-rekan kita yang seperti itu, itu dimaklumi. Karena apa? Dia mau hadir saja sudah bersyukur sekali ya kita. Dia sudah hadir, tetapi ketika rapat, ketika proses berkegiatan tersebut, dia tidak datang. Ya mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia tidak datang, seperti itu. Kalau rekan-rekan kita jadi semisal jadi ketua panitia atau ketua dari organisasi tersebut, mohon dimaklumi ketika ada anggota seperti itu, karena anggota itu karakternya beda-beda. Ada yang dia itu merasa dirinya punya tanggung jawab, dan ada juga yang tidak. Jadi biasanya cuek lah terhadap organisasi. Jadi
IPMU IPPNU itu karakternya berbeda-beda. Jadi anggota itu biasanya emosionalnya itu nggak stabil lah, intinya seperti itu. Ketika dia senang, ketika dia emosinya itu stabil, pasti dia akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti itu kalau menurut saya pribadi. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan kita yang ada di rumah ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi jika ada yang memiliki hubungan sesama anggota, namun saat hubungan mereka renggang itu mempengaruhi semangatnya mereka dalam berorganisasi? Itu dalam artian hubungan apa ya? Mungkin dalam hubungan rekan dan rekan ya, kita seperti ya, itu ya. Seperti itu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Itu pertanyaan dari siapa ya? Dari rekan Rudin. Oh, dari rekan Rudin. Ini kayaknya dari sebuah pengalaman sekali. Iya. Makanya dia bertanya seperti itu. Ya. Ketika ada dalam satu organisasi ada sebuah hubungan, ikatan hubungan dari mungkin rekan dan rekanita ya. Dan itu mempengaruhi semangat mereka dalam melakukan saat hubungannya renggang. Nah, itu kalau semisal ini anggota ya, anggota dan saya jadi pimpinannya, seperti itu. Pasti kita melihat dari ini kenapa kok anak ini nggak ikut, anak ini juga nggak ikut, ya kan? Biasanya seperti itu. Nah, ini perlu dipertanyakan. Mungkin kita bisa menyikapinya itu di dalam pendekatan lah, pendekatan kenapa kok nggak ikut seperti ini, lagi ini biasanya kan seperti itu. Nah, itu kita lakukan pendekatan, ayolah ikut IPPNU. Jadi kita itu nggak bukan harus gimana ya, istilahnya itu jangan ngejudge orang tersebut ketika dia nggak ikut kegiatan ini karena anak ini juga nggak ikut. Jadi belum tentu ya kan. Ya. Jadi jangan ikut temannya gitu. Bukan, istilahnya seperti ini. Jangan berburuk sangka dulu. Kita lakukan pendekatan dulu. Kenapa kok dia nggak ikut? Kalau itu pandangan saya. Kalau saya pribadi mungkin kalau organisasi tapi dibawa ketika gimana istilahnya itu hubungan pribadi dibawa di organisasi. Ya, betul. Itu sangat tidak saya sangat tidak setuju. Karena apa? Hubungan pribadi itu beda. Karena organisasi itu kita harus bersikap istilahnya apa ya? Profesional lah. Istilahnya jangan dibawa-bawa di organisasi. Karena organisasi ini kan di dalamnya ada banyak sekali orang-orang. Ya, bukan hanya pribadi. Jadi kalau menurut saya jangan dibawa-bawa di organisasi. Berarti jika ada hubungannya seperti itu, hubungan pribadi apapun masalahnya, jangan, kalau di organisasi tetap harus profesional dengan tanggung jawabnya. Jangan dibawa-bawa. Kalau menurut rekanita sendiri seperti apa? Misalkan cinta di organisasi itu seperti apa? Cinta untuk organisasi. Ya, kita berarti harus bertanggung jawab. Senanglah ikut organisasi. Itu kalau menurut saya. Saya tuh senang ikut organisasi. Kan sama saja yang loyalitas di organisasi. Ini ada pertanyaan lagi. Saat awal pembentukan kita mencintai organisasi ini, namun lambat laun rasa itu bisa memudar karena mempertahankan itu sulit. Bagaimana cara agar kita bisa mempertahankan rasa cinta kita pada organisasi? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya, rekan-rekan kita. Jadi mempertahankan cinta terhadap ikatan itu ya lambat laun pasti ada naik turunnya. Nah, ketika kita turun, kita kembali lagi berpikir
Kalau semisal sudah ada tumbuh rasa cinta di hati untuk ikatan, pasti ya ada naik turunnya. Tetapi di sini masih ada secuil apa ya istilahnya, secuil perasaan lah untuk organisasi. Iya. Nah, untuk menyikapinya seperti ini, itu kita, kalau saya pribadi itu lebih memotivasi diri kita sendiri. Jadi kalau ketika kita down, atau kan kita sering merasakan anggota kita seperti ini, anggota kita itu seperti ini. Kadang kan ada juga yang anggota susah sekali untuk diajak berkegiatan. Nah, kita kan mesti jadi seorang semisal ketua panitia lah, pasti kita merasa kenapa kok nggak ada yang hadir ketika kita rapat atau ketika kita mengadakan kegiatan. Itu pasti ada sedikit rasa kecewa dan down di diri kita sendiri. Nah, itu kita memotivasi anggota kita untuk mempertahankan cinta terhadap ikatan itu seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan anggota kita sendiri yang sulit sekali untuk dipertahankan, itu kita kasih motivasi kenapa kok nggak ikut, seperti itu. Tetapi kalau itu di diri saya sendiri, itu saya biasanya meredam di hati saya sendiri, seperti ini ya. Enggak, seperti kita memotivasi diri sendiri. Ketika kita sulit dan down untuk berIPNU IPPNU, itu kita di diri kita sendiri itu diniatkan, saya nggak boleh gini, saya harus tetap jalan, saya harus tetap di IPNU IPPNU, karena kita sudah istilahnya diberi tanggung jawab. Kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita berikan untuk organisasi, seperti itu. Tetapi rekan-rekan kita yang harus digarisbawahi, karena cinta dalam organisasi ini benar-benar sangat dibutuhkan ketika kita berada di organisasi. Karena apa? Ketika kita sudah cinta terhadap organisasi tersebut, pasti secara tidak langsung kita itu secara otomatis sudah bisa melakukan melakukan kegiatan itu dengan maksimal. Itu sudah otomatis, karena kita ada cinta tersendiri untuk organisasi tersebut. Ketika kita sudah cinta, pasti kan kita istilahnya suka, senang lah dengan kegiatan yang ada di IPNU IPPNU, seperti itu. Terima kasih rekanita Yolanda, jawaban yang sangat luar biasa. Cukup sekian Ngabubu Live pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan Ngabubu Live kita selanjutnya. Dan terima kasih rekanita Yolanda untuk waktu dan berbagi pengalamannya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa.